Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim hadina ila siratal mustaqim alladhi arsal ilayna habibahul mustafa dil qadril azim wal khuluqil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan nanalu biha sa'adata fi darin na'im. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أدم صلواتك وأزكى تسليماتك على عبدك المصطفى المجتبى أهل حضرتك العلية إمام البرايا خير البرية وعلى آله وأصحابه خيار السرايا خير السرية وعلينا معهم وفيهم يا ذا الأولى ويا ذا العطاء السنية. أما بعد hadirin hadiratnya ada Bibi. Ini soalnya hawanya udah mulai tegang nih, udah mulai panas nih. Dan seluruh para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparat, pemerintah, semua yang hadir, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang anak-anak, bahkan yang kita hadirkan di dalam hati kita dari keluarga kita, famili kita, kerabat kita, tetangga kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak haramkan pandangan nazarah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari rahmatnya, ampunannya, keridhaannya, kecintaannya untuk kita semuanya dan keturunan kita sampai hari kiamat, dan keluarga kita, datuk-datuk kita, sampai semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berkumpul dengan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunianya, di alam barzahnya, di alam mahsyarnya, di hari kiamatnya, dan bersatu berkumpul dengan Rasulullah di alam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berkumpul di dalam penutupan pengajian sementara peringatan Isra Mi'raj, kemudian peringatan Khatmul Bukhari. 3 event langsung dibuat dalam satu malam. Ini kalau penceramahnya diundangnya suruh ceramah 2 jam nggak kelar-kelar, karena 3 momen. Apalagi bicaranya 5 menit deh. Ini udah 3 menit nih, tinggal 2 menit lagi. Alhamdulillah, tadi kita udah dengar para ulama-ulama kita, para dai-dai kita menguraikan tentang bagaimana disiplin keilmuan para ulama-ulama kita, terutama Al-Imamul Bukhari yang sekarang negaranya lagi invasi nih. Rusia kan, Kazakhstan itu, atau Uzbekistan ya, Bukhari. Kok saya nggak mau Uzbek, kan dia di sini Uzbek nggak enak bawaannya, guys, giring dikit. Dan Imam Muslim daripada Nisabur, Iran, Persia. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keberkahan kedua para imam-imam besar kita dari ahli hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikabulkan doa-doa kita. Kalau doa pribadi kita, ya tadi itu introspeksi diri kita masing-masing. Tapi keberkahan majelis, keberkahan daripada ulama-ulama terdahulu kita, tentu ada doa yang ditunda, ada doa yang langsung cespleng. Nah, kita kebanyakan nih di akhir zaman doa kita ditunda sama Allah subhanahu wa ta'ala gabulnya. Tapi mudah-mudahan keberkahannya nggak diangkat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang serem doanya ditunda, keberkahannya diangkat. Jadi nggak ada sama sekali itu asarnya, bekasnya di dalam diri kita, dalam perubahan. Dan tidak dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik berjumpa dengan Allah kecuali untuk mengharapkan pandangan langsung dari Allah yang tidak dimiliki oleh seluruh makhluk Allah.
Ini malam Isra Mi'raj, Lailatun Nazrah Rabbaniyah Samadaniyah ilal Habibis Muhammadi Al-Ahmadi Al-Mustafawi. Ini pandangan yang luar biasa, kedudukan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh para malaikat mugarrab wala nabiyyun mursal. Bahkan seluruh alam nggak ada yang punya kekuatan seperti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan sia-siain kalau kita juga hadir tadi dalam kerinduan kita kepada Rasulullah. Harapkan di dalam batin kita sebagaimana Allah pandang kepada nabinya Muhammad SAW di malam Mi'rajnya Rasulullah SAW. Allah bagikan kita untuk kita semuanya pandangan-pandangan yang merupakan pancaran daripada Rasulullah SAW, yang Nabi Musa alaihissalam pintar-pintaran dengan kita umatnya. Nabi Musa alaihissalam, kalau kita dengar kisahnya seolah-olah memberikan syafaat untuk umatnya Nabi SAW. Karena dengan 50 perintah solat jadi 5 solat, 5 waktu solat kita. Tapi pada hakikatnya Nabi Musa mengambil keuntungan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Dengan disuruhnya bolak-balik Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan beban salat yang 50 waktu menjadi 5 waktu, karena pancaran setiap bertemu dengan Allah luar biasa dahsyatnya. Dan kedudukan itu enggak ada yang sampai, yang dinamakan oleh para ulama-ulama kita abdiyatul khalisatul haqiqatul haqiqah. Kedudukan penghambaan murni yang hakikatnya pada puncak hakikatnya itu Rasulullah SAW. Karena para nabi, para rasul mungkin ada yang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan segala macam keramat-keramatnya. Tapi malam itu Rasulullah SAW kumpulan dari segala macam keramat, segala macam mukjizat yang di bumi dan yang di langit oleh Allah. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi kita diperlihatkan oleh Allah dari tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah yang besar-besar. Tanda kebesaran udah besar, tapi ini yang besar-besar. Kalau orang sekarang aja, teknologi kita ini yang sekarang udah bisa neropong planet-planet yang terbesar. Ada yang 10 kali lipat dari bumi, ada yang 100 kali lipat, ada yang 1000 kali lipat, ada yang 10.000 kali lipat, ada yang 1.000.000 kali lipat, ada yang 1.000.000.000 kali lipat. Ini orang-orang zaman kita teknologinya udah bisa menerawang, tapi mereka baru bisa menerawang. Rasulullah sudah sampai. Dibuka sama Allah Subhanahu wa taala semua film-filmnya yang di bumi, dibuka oleh Allah tentang segala macam flora dan faunanya. Langit-langitnya dibuka dari segala macam-macam langit-langitnya dan para malaikat ruhaniyatnya dan alam-alam malakutnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada baginda Rasulullah SAW. Dan disitulah mundurnya Jibril ke tempat Sidratul Muntaha. In taqaddamtu ihtaraktu wa taqaddamta ihtarakta. Fa inna hadratun jallat an-nadharin nadhirin wa rutbatun azzat ala ghairi sayyidil mursalin. Faya laha min nafahatin ghamir wa tajalliyatin 'aliyat tashhadu adh-dhat bidh-dhat. Tashhadu fiha adh-dhatu bidh-dhat. Hanya hadrah yang begitu dahsyat yang Allah hadiahkan, kesaksian jiwa Nabi Muhammad, diri Nabi Muhammad, badan Nabi Muhammad, ruhani Nabi Muhammad dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkan diri kita untuk dapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita nyelam di dalam keberkahan cahayanya Rasulullah SAW. Dan seluruh urusan kalau kita udah nyelam dengan lautannya Rasulullah SAW, nggak ada takutnya dengan A, dengan B, dengan C, dengan raja, dengan presiden, dengan pemerintahan, dengan kedaulatan, dengan seluruh aturan manusia. Yang hanya ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita hanya kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita udah siap
untuk menerima pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ada sa'atun nadhrah. Bulan Rajab ada sa'atun nadhrah. Setiap Jumat ada malam pembagian nadhrah dari Allah. Mana bagian kita dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita berusaha untuk mempersiapkan jiwa, raga kita, batiniah kita, hati kita di dalam kebersihan, enggak sampai puncaknya Imam Bukhari, kecuali beliau mengatakan, aku mengharap arjullaha an amut wa dhimmatul muslimun bari minni. Enggak ada satupun daripada orang muslim yang pernah aku utarakan keburukannya. Aku mengharap Allah Subhanahu wa taala benar-benar kalau aku meninggal enggak ada satupun dari mereka yang aku usik, aku omongin keburukannya. Maka menjadi Imam Bukhari yang pantas mendapatkan keluhuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa tadi penghafalan, yang ini juga bukan hanya sebentar, sesaat, hanya langsung simsalabim. Kekuatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Sepanjang masa. Di zaman kita juga ada sekarang kekuatan hafalan yang luar biasa. Di Temburu, hafalan Al-Qur'an, hafalan hadis, Sid, bukan lagi Imam Bukhari, bukan lagi Imam Muslim, terus pada Kutubus Sid, bahkan Kutubul Ashir, mulai banyak anak-anak kecil yang mulai hafal. Cuman kitanya nih yang nggak mau, kitanya nggak cari, kitanya nggak punya semangat. Kalau kita mau menjadi orang yang hebat, bigadril kadri tuktasabul ma'ali wa man ramal ula sahiral layali wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi iktisabil muhali. Dengan capek letih orang akan mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia bangun di tengah malamnya munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Inkisafi jawful lail, nangis, sesali keadaan dirinya yang belum tergerak dengan Allah hubungannya. Rasanya enggak ada ibadahnya, salatnya enggak ada nikmatnya, zikirnya kurang rasanya. Baca Qur'annya ditelantarin di dalam dirinya, ibadah-ibadahnya mungkin kosong dari kehadiran hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mau memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau setiap diri kita udah ada hubungan dengan Allah, satu kampung, bahkan satu negeri mungkin. Satu aja orang yang punya hubungan kuat dengan Allah, dijaga dari segala macam perubahan-perubahan, dari kejadian-kejadian, dari balak-balak, musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala tumpah ruahkan kepada orang-orang waliyadzubillah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan Allah, lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka satu aja, kata Al-Habib Abdullah bin Laulahumu bainal anam ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka orang-orang yang punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kepruk nih gunung dengan gunung. Allah lumatkan manusia. Kenapa banyaknya maksiat? Kita harus mempelajari keadaan akhir zaman sekarang. Jangan pakai pikirannya masing-masing. Jangan bangga dengan pendapatnya masing-masing. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Idza ra'aitum syuhhad buta wa hawan muttaba wa ijab kullin bi ra'yih. Bangga dengan pendapat dirinya, pikiran dirinya, pengetahuan dirinya, disebarin kemana-mana. At-tafih yata'ammar ala amril ammah, kata Rasulullah SAW. Tanya ar-rawafid, kata Rasulullah, mani rawafid ya Rasulullah? Qala at-tafih yatakallam fi amril ammah. Orang yang rendahan, ilmunya enggak sebanyak dengan para ulama-ulama dahulu, ingin mengolah semua umatnya Rasulullah SAW. Siapa kita? Semuanya ada jalur musyawarahnya dari Rasulullah. Rasulullah sendiri perintahkan Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maafkan keadaan umatnya, sahabat yang bersalah dengan Rasulullah.
mintain ampunan sama Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amri. Ajak mereka masih musyawarah. Cukup pikirannya Rasulullah, cemerlangnya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kata Allah Subhanahu wa taala, tetap yang berdosa dari mereka, yang bersalah dari mereka, yang kurang dari mereka, ajak wahai Muhammad untuk berkumpul bermusyawarah. Ini agama kita. Kita fahamin dengan dalam, kita ikutin para ulama-ulama kita, hasil-hasil yang dibawa oleh para ulama-ulama kita teladani dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah berikan nadrah di malam hari ini. Allah berikan pembersihan di dalam hati kita, jiwa kita, raga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cemerlang hasil yang keluar dari pemikiran-pemikiran kita, karena batin kita dipenuhi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala atas pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina min indik, afid alaina min fadlik, syur alaina min rahmatik, anzil alaina min barakatik, albisna libas afwik wa afiyatik في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي والآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.